karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada begitu banyak karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Baik dalam perjanjian lama, Roh Kudus sudah mulai bekerja bagi setiap orang-orang yang percaya, bagi setiap orang-orang pilihan Tuhan, bagi setiap orang-orang yang diutus Tuhan. Contoh seperti Musa, seperti Saul, seperti Daud. Mereka adalah orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang dipakai untuk menceritakan, menyampaikan kabar baik tentang kebenaran firman Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan melalui kehidupan mereka. Tetapi setiap apa yang mereka lakukan bukan dengan kuat dan hebat mereka, tetapi ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga semuanya mereka lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun terkadang kehidupan mereka menyimpang dari firman Tuhan sehingga Tuhan menegur mereka, tapi namanya seorang anak ketika salah melangkah, ayahnya pasti tidak akan tinggal diam. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita salah melangkah, Tuhan akan memberikan peringatan sehingga kita kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya akan melihat dari konsep perjanjian lama. Di sini dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Simson di sini kita berkata bahwa langsung ayat 6, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Ini dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini ketika Simson Roh Kudus berkuasa dalam kehidupannya, Alkitab berkata bahwa dia mencabik seekor singa seperti seekor anak kambing. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan, memperlengkapi Simson sehingga dia bisa melakukan hal itu. Coba karafles lah. Duduk-duduk ada seekor singa datang, lalu dia memberanikan diri bangun dan mencabik singa itu. Saya yakin nggak mungkin. Jangan-jangan terbalik, dia yang dimakan oleh singa itu. Tetapi di sini Alkitab berkata bahwa ketika Roh Kudus berkuasa, Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Simson, Alkitab berkata bahwa dia bangun dan mencabik seekor singa seperti seekor anak kambing. Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa ada karya Roh Kudus dalam kehidupan Simson sehingga dia bisa melakukan itu. Bukan hanya itu, Saul diurapi Roh Kudus. Di sini dalam kitab Samuel 10 ayat 9 berkata, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Saul diurapi menjadi raja, sebelum dia ditolak, kan awalnya dia dipilih untuk menjadi raja memimpin bangsa Israel sebelum Daud. Karena setelah Saul baru Daud menggantikannya. Sebelum Saul ditolak. Nah, sebelum Saul ditolak, dia diurapi Roh Kudus. Di sini Alkitab berkata, diurapi Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi-nabi di tengah mereka. Jadi karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus sebelum perjanjian baru pun sudah terjadi dalam perjanjian lama. Sudah melakukan karyanya dalam perjanjian lama seperti seorang raja Saul. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang harus kita tahu bahwa ketika Saul menyimpang, Saul berubah, Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, Roh Kudus justru keluar dari kehidupan Saul. Nah ini 1 Samuel 16 ayat 14 berkata, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat. Jadi yang perlu kita ketahui, yang harus kita pelajari, bahwa Roh Kudus
permanen. Jadi Roh Kudus dalam perjanjian lama, mungkin ketika kita taat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyimpang, hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus mundur dari kehidupan kita. Gak mau tinggal sama orang yang melakukan kesalahan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu Roh Kudus dalam perjanjian lama. Contohnya Saul. Saul ketika menyimpang, ketika dia ditolak oleh Tuhan, ketika Roh Kudus keluar dari kehidupan dia, keluar dari dalam dirinya, justru roh jahat yang masuk dalam diri kita. Dan di sini kalau kita melihat ceritanya, Saul diganggu sampai dia mencari seorang yang memainkan musik supaya bisa menenangkan pikirannya, menenangkan hatinya. Dan mereka hanya temukan bahwa orang itu adalah Daud. Gak ada orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus dalam perjanjian lama tidak permanen, belum dimeteraikan, tetapi keluar masuk. Ketika kita menyimpang, Roh Kudus keluar. Tetapi ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan kita. Di sini di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus bilang, lebih bagus saya pergi, saya terangkat supaya ada seorang penolong yang lain datang kepada kamu bersama-sama dengan kamu. Dan ini buktinya. Ketika Alkitab Paulus berkata dalam kitab Efesus bahwa Roh Kudus ketika kita percaya dimeteraikannya dalam kehidupan kita. Kalau dimeteraikan bukan seperti dalam perjanjian lama. Roh Kudus enggak keluar masuk lagi. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, Alkitab bilang bahwa kita mendukakan Roh Kudus. Jadi tidak keluar masuk, Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu bilang bahwa berpikir bahwa lalu bagaimana dengan orang yang pernah mengaku percaya kepada Yesus, kan di situ dia dimeteraikan Roh Kudus. Lalu ketika suatu waktu dia meninggalkan Yesus, nggak mau percaya Yesus, tetapi masuk dalam kepercayaan lain. Apakah Roh Kudus tetap tinggal diam dalam dirinya atau tidak? Kan Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang harus kita ketahui bahwa Roh Kudus dimeteraikan tidak kepada orang sembarangan. Roh Kudus tahu, Tuhan tahu apa yang terjadi hari ini, besok dan ke depannya. Dia percaya atau enggak? Ke depannya dia percaya atau enggak? Jadi enggak sembarangan Roh Kudus dimeteraikan kepada seseorang. Kalau Roh Kudus sudah dimeteraikan, di sini ayat 14 bilang, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, Alkitab bilang bahwa kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, supaya apa? Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi kalau hari-hari ini saya dan Bapak Ibu saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kita dimeteraikan, di situ adalah tanda bahwa saya dan Bapak Ibu saudara-saudara adalah milik kepunyaan Tuhan, bukan milik kepunyaan iblis, bukan milik kepunyaan setan atau milik kepunyaan siapapun. Sehingga kalau hari ini kita bilang saya percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih kerasukan setan, itu harus dipertanyakan. Dia percaya atau enggak? Harus dipertanyakan keimanannya, harus dipertanyakan kepercayaannya.
Roh Kudus nggak pernah membuat seseorang untuk kerasukan. Nggak ada pekerjaan Roh Kudus merasuk seseorang. Nggak ada. Yang merasuk seseorang hanyalah roh setan, roh jahat yang merasuk seseorang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau hari ini saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sudah dimeteraikan, maka kita harus menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu adalah milik kepunyaan Yesus Kristus. Kita lanjut, apa karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Di sini saya berikan yang pertama, yaitu memberitakan Injil. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2, di situ mulai dari ayat 14 sampai 40 dan sampai seterusnya. Di sini kita baca, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan aku ini. Lanjut ayat 17, saya langsung ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Di sini kalau kita membaca seterusnya, di sini Petrus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca di sini, saya tulis yang to the point-nya saja di ayat yang ke-22 bilang, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa ketika pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 2, di situ kan kemarin saudara Rafles sudah menjelaskan bahwa mereka berbahasa lain, berkata-kata menggunakan bahasa lain. Jadi contoh seperti ini, contohnya seperti saya orang Indonesia, tetapi saya bisa berbahasa Inggris, saya bisa berbahasa Portugal, berbahasa lain. Itu yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 2. Jadi walaupun sehingga orang-orang contoh bahwa orang-orang Inggris, orang-orang Portugal dan negara-negara lain, mereka bilang bahwa mereka kan bukan orang-orang dari kampung kita atau dari daerah kita, dari negara kita. Tapi mengapa mereka bisa berbahasa seperti kita? Itu yang membuat mereka, sehingga mereka heran, mereka kebingungan, sehingga pada saat itu Petrus bangun dan dia berkata kepada orang-orang itu bahwa, hei orang-orang, mereka bukan mabuk. Ini hari baru 29. Itu kata Petrus di tadi konteks sebelumnya, di sini ayat sebelumnya. Di sini di ayat yang 15 bilang, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi ketika mereka berbahasa lain, mereka berbahasa pada saat itu, orang-orang berpikir bahwa ini jangan-jangan mereka gila, ini jangan-jangan mereka mabuk karena anggur sehingga mereka berbahasa sembarangan. Tetapi orang lain mereka bilang bahwa kok bisa mereka bukan orang Yudea, tetapi mereka bisa berkata dalam bahasa Yudea, mereka bisa berbahasa Yudea. Itu yang membuat mereka bingung. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yang pertama yaitu tujuannya supaya memberitakan kebenaran firman Tuhan atau memberitakan Injil dimanapun dia berada. Kita melihat bahwa Petrus ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka, yang dia lakukan bersama para murid-muridnya yaitu pergi memberitakan Injil. Dan kita melihat bahwa ketika
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika karya Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, di sini kita melihat bahwa ketika Petrus memberitakan Injil pada saat itu, pada hari Pentakosta, Alkitab bilang bahwa 3.000 orang bertobat, memberi diri mereka dibaptis, dan mereka percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan mereka. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara bilang bahwa saya kan nggak sekolah teologi, saya kan nggak sekolah pendeta. Bagaimana saya mau memberitakan firman Tuhan? Saya kan nggak belajar Alkitab. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu bahwa memberitakan kebenaran firman Tuhan nggak harus kita sekolah teologi, nggak harus kita sekolah Alkitab, tetapi memberitakan melalui diri kita. Tunjukkan melalui diri kita bahwa saya anak Tuhan, saya orang yang sudah ditebus. Menyadari bahwa saya anak Tuhan, menyadari bahwa saya orang yang sudah ditebus, sehingga menunjukkan ataupun bersaksi dalam diri kita bahwa Tuhan pernah menolong saya, Tuhan pernah menyembuhkan sakit penyakit dalam kehidupan saya. Kita bisa memberitakan hal-hal seperti itu. Ketika kita memberitakan hal-hal seperti itu, kita juga sedang memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 3b berkata, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, contoh seperti Petrus ketika dia berbicara, dia khotbah 3.000 orang bertobat, 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau hari-hari ini saya dan Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus, itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu saudara-saudara adalah anak-anak yang sudah ditebus, adalah anak-anak yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga saya sebagai milik kepunyaan Yesus Kristus. Bagi ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus sebelum naik ke surga, di sini Yohanes 17 sebelum dia disalibkan, Yohanes 17 ayat 6 berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari diberkati Tuhan, maksud dan tujuan ayat ini, mengapa saya tulis dalam bagian ini, yang harus kita ketahui bahwa Yesus sebelum dia disalibkan, dia pun memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia memberitakan tentang Allah yang mengutus dia. Sehingga di sini Alkitab berkata bahwa aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi kalau Yesus saja memberitakan firman Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Kita nggak pernah menebus Yesus karena melakukan dosa, tetapi Yesus menebus diri kita karena kita melakukan dosa. Lalu mengapa kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus nggak mau memberitakan tentang Yesus? Bagaimana dengan kita yang sudah dimeteraikan sebagai milik kepunyaan Tuhan, gak mau memberitakan firman Tuhan, gak mau memberitakan tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau Yesus saja memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, dimanapun kita berada, mari kita memberitakan
Injil kebenaran firman Tuhan, baik melalui kehidupan kita atau melalui kesaksian, melalui tanda-tanda, melalui mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita beritakan kepada orang lain sehingga mereka juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi karya Roh Kudus yang kedua di sini yang saya catat yaitu penghibur orang percaya. Yohanes 14 ayat 26 di sini berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Roh Kudus bukan hanya menuntun kita, mengajarkan kita untuk pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus tahu, Tuhan tahu bahwa manusia pasti pernah berada di posisi mungkin sedih, banyak masalah dan lain sebagainya, sehingga Tuhan mengirim salah satu pribadinya dalam diri kita supaya apa? Menjadi penghibur dalam diri kita. Di sini Alkitab bilang bukan hanya penghibur, tetapi diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Alkitab bilang bahwa Roh Kudus bukan hanya penghibur dalam diri kita, tetapi Roh Kudus juga akan mengajarkan segala sesuatu dalam diri kita, mengingatkan kita ketika kita hidup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita. Nah, kamu udah jauh. Dia bukan hanya mengingatkan, tetapi mengajar. Nah, kamu harus seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudari diberkati Tuhan, orang tua kita saja ketika mereka mengajarkan sesuatu, mengingatkan sesuatu kepada kita, karena apa? Kita melakukan kesalahan, orang tua memberikan peringatan kepada kita. Tetapi ada juga orang tua yang memberikan peringatan tetapi nggak mau untuk mengajarkan. Kalau saya ingat dengan kata Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta, dia pernah berkata bahwa saya adalah orang yang tidak anti kritik, tetapi kalau mau kritik saya, Anda harus mengajarkan saya, memberitahukan saya apa yang harus saya lakukan. Jadi jangan hanya kritik, tetapi memberikan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus bukan hanya menjadi penghibur, tetapi dia juga mengajarkan. Bukan hanya mengajarkan, tetapi dia juga mengingatkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita, bahwa Yesus telah menyediakan segala sesuatu. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Saya secara pribadi, Bapak Ibu, saya dari kampung, desa saya sangat terpencil, kampung saya. Ya walaupun udah ada jaringan dari saya lahir sampai sekarang, tapi tetap saja masih di pelosok. Lalu awal saya ingin sekolah kuliah ke Jakarta, saya nggak pernah mau untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Saya datang kuliah ke Jakarta, tujuan awal saya yaitu untuk menjadi seorang pemusik. Jadi tujuan saya kuliah musik. Saya tanya, katanya bisa untuk kuliah musik. Lalu saya dari kampung, dari Kupang datang ke sini. Ketika saya masuk kepada kampus di mana saya kuliah, justru nggak ada jurusan musik satupun, dan banyak orang nggak tahu musik sama sekali. Jadi saya bingung, ini bagaimana? Saya mau pulang nggak ada uang. Akhirnya pernah saya bilang ke Pak Apron, Bu Ina, saya mau keluar dari kampus itu. Karena apa? Nggak sesuai dengan keinginan saya. Jadi kampus saja suruh saya untuk
untuk baca Alkitab saja, untuk sharing saja, pasti saya ada alasan lain sebagainya. Jadi pagi-pagi itu kami ada doa pagi, di situ pasti ada sharing bersama. Di situ kalau sampai giliran saya bisa tulis dalam buku itu bisa sampai 5-6 lembar. Tetapi ketika saya sharing, paling 1 menit selesai, karena nggak tahu lagi mau bicara apa. Itu pun baca, tapi nggak bisa. Lalu dengan tiba-tiba saya diutus dan datang sampai di sini, disuruh untuk menjadi seorang pendeta, yaitu tambah, ya bagaimana ini? Di kampung saja kayak gitu, apalagi di sini yang bicara kepada banyak orang, bicara kepada teman-teman kampus saja ya pasti nggak bisa. Tetapi ketika di situ saya belajar, dan saya tahu bahwa kita terbatas, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita supaya kita bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini berbicara tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita ke jalan yang benar. Roh Kudus akan menuntun kita ke jalan yang benar. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita, memberikan suatu pengertian bahwa yang tadinya kita tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, yang tadinya kita tidak mengerti sama sekali tentang kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi kita. Di sini Alkitab bilang bahwa Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus tidak hanya memberitahukan kita pada saat ini atau pada saat hal-hal yang masa lalu, tetapi Alkitab bilang bahwa Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi hal-hal yang akan datang pun Roh Kudus bisa memberitahukan, bisa mengingatkan kita bahwa nah, kamu jangan seperti ini, kamu harus seperti ini, karena kedepannya kamu harus seperti ini, kedepannya kamu harus menjadi orang hebat, kedepannya kamu nggak boleh seperti manusia lama kamu, nggak boleh seperti manusia dulu kamu yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bisa mengingatkan kita, bisa menuntun kita apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada 2 hal yang saya bagikan kepada kita di pagi hari ini. Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, menjadi penghibur bagi kita. Jadi Roh Kudus memperlengkapi kita dengan caranya tersendiri. Ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, pasti ada saatnya kita bosan. Tetapi Roh Kudus sudah menyiapkan, Tuhan sudah menyiapkan pribadinya yang ketiga untuk menghibur, menuntun, dan memberitahukan segala sesuatu kepada kita, memberikan pengertian kepada kita. Jadi kalau kita orang percaya, jangan bilang saya tidak bisa. Kalau kita orang percaya, ada Roh Kudus yang akan menuntun, memberikan pengertian bagi kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Kita menyadari bahwa saya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan saya adalah milik kepunyaan Yesus Kristus.